Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gesia Peniel dan juga Gesia Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini di tanggal 2 bulan Maret 2024, di hari Sabtu, puji Tuhan kita akan belajar bersama dalam pembacaan Gemar pada pagi hari ini di pasal 89 dari kitab Mazmur dari ayat 18 sampai yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, setelah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Puji Tuhan, sebuah pembacaan yang cukup memberkati, cukup memberikan semangat pada pagi hari ini, di mana di sini dituliskan sebuah penyertaan Tuhan. Pada perikrop ini adalah sebuah penyertaan Tuhan yang diberikan kepada Daud. Nah, di sini saya melihat bahwa mungkin ini adalah surat yang ditulis di mana Tuhan sendiri memberikan kuasa, Tuhan memberikan penyertaannya kepada Daud sebagai pilihan Tuhan untuk perang bagi Israel, untuk menjadi berkat buat Israel, untuk menjadi pemimpin untuk Israel. Nah, bagi saya ini juga tepat untuk kita juga, di mana kita adalah anak-anak Tuhan, di mana kita juga sama seperti Daud yang dipilih Tuhan untuk juga kita bisa menjadi berkat buat lingkungan dan sekitar kita. Karena kembali lagi ketika Tuhan memilih kita dan kita telah dipanggil Dia untuk menjadi berkat di lingkungan sekitar kita, penyertaan Tuhan yang sama yang diberikan kepada Daud juga akan diberikan kepada kita. Kuasa yang sama yang diberikan Tuhan kepada Daud saat itu juga adalah kuasa yang sama yang akan diberikan kepada kita dalam banyak hal, dalam juga banyak kondisi, tergantung di mana Tuhan meletakkan kita. Tuhan juga memberikan kita kesempatan dan juga media-media yang diberikan Tuhan di lingkungan sekitar kita. Mungkin saja kita adalah sebagai anak di dalam sebuah keluarga, maka juga kuasa serta penyertaan tersebut diberikan kita sebagai anak, di mana mungkin kita bisa jadi berkat buat orang tua kita, bisa jadi berkat buat saudara kita, buat keluarga kita. Begitu juga mungkin kita saat ada di dalam pekerjaan, kita bisa jadi berkat, kita juga punya kuasa. Dan kembali lagi ketika di sini ada janji Tuhan, ketika Tuhan sudah meninggikan, ketika kuasa Tuhan sudah turun, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena mahkota yang diberikan itu sudah menjadi sebuah lambang kekuasaan, kemenangan buat kita yang percaya, buat kita yang telah diberikan kuasa, buat kita anak-anak Tuhan yang telah dipilih. Maka dari itu sudah selayaknya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita nggak perlu minder nih dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia saat ini. Kita nggak perlu takut jika akan ada permasalahan. Kita tidak perlu takut jika ada halangan yang harus kita lewati di dalam kehidupan kita. Karena kembali lagi kita sama seperti Daud, kita adalah umat Tuhan yang Tuhan pilih. Dan maka dari itu ketika Tuhan memilih, Tuhan juga akan mempersenjatai. Mungkin kita selalu ingat di mana Daud akhirnya menang melawan Goliat. Nah, di situ adalah bentuk kuasa dari Tuhan. Di mana mungkin kita tidak melihat bahwa persenjataan yang dimiliki Daud mungkin proper ya, atau mungkin layak bisa dibilang seimbang dengan yang dimiliki Goliat. Bahkan postur tubuh yang bawaannya saja sudah jelas tidak seimbang. Tetapi ketika bicara soal kuasa, bicara soal penyertaan Tuhan, bicara soal Tuhan ada di pihak siapa, itu kita jelas. Dan kita pun sebagai pilihan Tuhan, sebagai anak-anaknya,
kita juga punya hak, bahkan kita juga sudah memiliki kuasa yang sama. Karena kembali lagi, kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk kita menjadi berkat buat lingkungan sekitar kita, untuk jadi cerminan Tuhan di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin saya kembali sedikit merefer dari beberapa pengalaman yang baru terjadi beberapa bulan ini. Saya mendapat sebuah challenge, tantangan dari atasan untuk membantu salah satu karyawan di perusahaan saya yang jabatannya lebih tinggi daripada saya. Karena teman rekan kerja saya ini walaupun tidak bersinggungan langsung dengan saya, tapi saya juga berada di sebuah departemen yang bisa dibilang human capital atau personalia yang membantu juga kebutuhan-kebutuhan dari karyawan. Nah, di sana juga ada salah satunya adalah BPJS atau kesehatan. Nah, di sana karena kami human capital itu juga bergerak di bidang pelayanan tersebut, di mana karyawan bisa mendapatkan haknya yaitu BPJS atau jaminan kesehatan yang juga dibayarkan karyawan serta perusahaan. Nah, karyawan ini rekan kerja saya punya penyakit yang cukup serius yang sudah hitungannya tahunan. Karena kondisi dan keadaan membuat rekan kerja saya ini harus bertahan dengan penyakitnya, bertahan dengan kelemahan tubuhnya. Karena untuk mendapatkan tindakan tersebut harganya tidak murah. Kurang lebih tindakannya bisa dapat mobil baru. Nah, maka dari itu effortnya cukup besar dan rekan kerja saya juga sudah berpindah-pindah dokter, tapi kembali lagi ketika ditawarkan sebuah tindakannya nggak murah. Nah, atasan saya men-challenge saya, memberikan tantangan. Ivan, coba kamu bantu teman kamu ini, rekan kerja ini, bapak ini, bisa nggak dia apply BPJS untuk kebutuhan dia ini? Ya, saya yang nggak punya pengalaman di bidang BPJS dan kesehatan, ya oke, saya bantu Pak, dengan polosnya saya gitu kan. Ketika saya sudah mulai masuk, ya puji Tuhan saya belum pernah pakai BPJS untuk kebutuhan apapun. Maka dari itu saya dengan pedenya, oke Pak, saya bantu. Saya pikir yang penting ada prosedur jelas, kita ikutin, semuanya fine-fine aja. Ternyata nggak semudah itu juga gitu. Karena kembali lagi ya mungkin ini ada pelayanan publik, jadi prosedurnya ternyata lebih rumit dan juga beberapa pelayanan juga dibedakan antara umum biasa atau mandiri dengan BPJS. Cukup rumit. Untuk usaha mendapatkan antrian saja sudah effortnya berlebih. Dan buat saya sendiri yang nggak ikut sakit aja, yang nggak ikut punya kebutuhan itu capek gitu. Apalagi yang merasakan sakitnya gitu kan, merasakan kebutuhannya gitu, urgensinya ada di rekan kerja saya ini, kita lelah gitu. Saya juga coba tanya kanan kiri, akhirnya karena mulai ketemu beberapa tembok, saya tanya beberapa rekan kerja mungkin juga yang paham soal regulasinya, soal peluang-peluang keberhasilannya gimana. Ada teman kerja juga yang sempat berhasil apply tindakan dengan BPJS. Tapi kembali lagi ternyata skala mereka nggak lebih besar daripada kebutuhan dari teman saya ini. Dan akhirnya saya pun hampir cukup putus asa karena ada salah satu teman yang juga dekat dengan regulator di dinas kesehatan bahwa setahu dia tindakan ini nggak di cover oleh BPJS karena jumlahnya besar. Jadi yang ditawarkan hanya ya terapi, suntik, obat jalan. Sedangkan rekan kerja saya ini sudah berbagai macam teori, berbagai macam obat, berbagai macam terapi sudah dilewati dan tidak ada hasilnya, dan kondisinya pun semakin memburuk. Sampai suatu ketika beberapa minggu lalu ketika saya pun sudah mulai cukup putus asa, tapi saya tetap harus berusaha memberikan semangat kepada rekan kerja saya ini. Gak apa-apa, kita coba dulu, kita coba, kan kita sesuai dengan prosedur, saya bilang kayak gitu. Walaupun seolah saya semangat, padahal saya sendiri pun juga hampir putus asa. Jadi orang yang putus asa menyemangati temannya lain yang sudah putus asa, bahkan dia sudah mulai kehilangan
harapan karena seolah sudah nggak ada jalan. Akhirnya saya balik dari salah satu fasilitas kesehatan yang kita apply BPJS-nya, dan ya saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa saya di sini jadi berkat gitu. Mungkin saya sampai ke sini juga Tuhan punya rencana karena Tuhan telah pilih saya, dan pasti Tuhan berikan kuasa gitu. Apalagi yang saya tolong mungkin juga ini adalah rencanamu Tuhan lewat Ivan gitu, karena dia belum percaya Tuhan, sedangkan saya mau Tuhan jadi yang beda. Tuhan, saya ini anakmu, tolong Tuhan berikan kelancaran. Saya nggak butuh panggung ketika saya mungkin berhasil menolong rekan kerja saya ini. Saya nggak butuh, oh ini berkat Ivan, oh ini berkat siapa gitu kan. Saya cuma pengen ya dia sembuh Tuhan, dia merasakan dia punya harapan lagi untuk sembuh, dan tolong Tuhan buka jalan. Akhirnya beberapa proses kita bolak-balik ke fasilitas kesehatannya, dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa. Setelah saya tarik mundur untuk berdoa terlebih dahulu, itu Tuhan buka jalan. Yang awalnya banyak penolakan dari beberapa fasilitas kesehatan, dari dokternya pun ditolak, diarahkan ke prosedur yang lain, dibilang ini sudah nggak bisa. Akhirnya kami dirujuk ke salah satu dokter, dan dokter tersebut dengan welcome, oke, kalau memang sudah sampai sini kita tindakan aja, nanti besok kamu tindakan 2 minggu lagi. Dan luar biasa, saya begitu senang sekali karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada saya dan teman saya, di mana akhirnya kami dapat tindakan tersebut yang harganya dapat mobil baru itu 0 rupiah karena ditanggung BPJS. Ya, kami bersyukur. Kembali lagi, kemuliaan hanya nama Tuhan, karena kami pun tidak melakukan hal sesuatu yang spesial. Menurut saya hanya bertekun untuk menjalankan apa yang ada sembari berserah. Dan saya percaya jika saya yang dipilih karena Tuhan punya rencana, Tuhan telah titipkan kuasa, Tuhan telah titipkan kemenangan lewat saya untuk teman saya ini juga mendapatkan hal yang dia butuhkan. Puji Tuhan, dalam minggu-minggu ini teman saya akan mendapatkan tindakan tersebut, dan kembali lagi saya bawa doa supaya kembali lagi kemenangan terjadi dan teman saya bisa pulih maksimal. Nah, di sini saya mungkin mencoba untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian, di mana mari kita coba, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu bahwa yang ada di belakang kita ini adalah Raja segala Raja, bahwa yang di belakang kita ini adalah yang memiliki segalanya. Dia yang mengangkat kita, dia yang akan membukakan pintu, dia yang akan membukakan langit, dia yang akan memenuhkan pundi-pundi yang kita inginkan, yang kita butuhkan, karena dia yang juga memberikan kuasa yang sama seperti pada Daud. Dan kita harus siap sebagai Daud. Tugas kita hanya siap dan melangkah dan bertekun, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan, sekian renungan Gemar kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu begitu sempurna buat kami. Engkau telah mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau telah memberikan kuasa yang dahsyat Tuhan. Engkau telah memberikan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami boleh semakin yakin Tuhan. Kami boleh semakin bersemangat Tuhan untuk menghadapi setiap yang boleh kami hadapi di depan. Kami tahu Tuhan, dunia tidak semakin baik. Kami tahu Tuhan, kehidupan tidak semakin baik. Tapi kami percaya janji Tuhan ya dan amin selamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Perkuat langkah kami, siapkan Tuhan iman kami Tuhan, supaya kami boleh melangkah kepada kemenangan yang telah Kau sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menghadapi hari yang telah Kau sediakan, baik adanya hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.